Yo hello what's up guys, welcome back again to Suicinoid. Oke, kali ini gue akan bermain game PC Creator, dimana game ini akan membelajarkan kita tentang komputer guys. Jadi bagi kalian yang pengen belajar merakit komputer, di game ini akan mengajarkan kita untuk merakit komputer guys. Tergantung dengan pengetahuan kalian ya. Di sini tulisannya, halo, apakah kamu tahu tentang komputer PC? Jika tidak, aku akan mengajarimu semua yang dibutuhkan. Tolong pilih tingkat kesulitan. Oke, jadi di sini gua akan mulai dengan easy ya guys. Di sini easy. I don't know the PC. Arsitektur well. I want to play with a simpler PC konstruktor mode. Oke, sorry ya, rip English gua. Jadi oke, kita mulai dari yang easy dulu ya guys. Kalau cepat gua langsung ke hard. Kalau agak lama mungkin hardnya nanti di part kedua ya guys. Jadi oke, buat kalian yang pengen belajar tentang PC, langsung saja kita merakit PC. Easy dulu. Oke. Report a bug. Untung bahasa Indonesia ya guys. Jadi kita tidak tersulitkan. Oke, yang pertama, hai, saya asisten George. Saya akan membantu Anda merasa nyaman dalam permainan dan belajar banyak. Permainan memiliki banyak peluang dan Anda tidak akan bosan. Ayo mulai. Oke, mulai. Klik. Mari berkenalan dengan fungsi menu utama. Ruang inventory, keterampilan, pesanan, tukar koin, setelan. Apa ya maksudnya ya? Oke, ini ada satu, ini apa? Mari kita mulai pelatihan dengan menerima pesan untuk melakukan ini. Ikuti instruksi. Oh, kayak tutorial guys ya. Kita dikasih tutorial di sini guys ya. Oke, langsung saja. Ini apa ini? Eric, buat komputer baru. Halo, aku butuh komputer baru. Rakitin aku komputer dengan spesifikasi yang tertera. Oke, persyaratan. Top kontak motherboard harus LGE 1151. Wede. Dengan ini ya, apa ya namanya ya? Ya intinya kayak gitulah. Sorry, gua gak terlalu bisa menjelaskannya ya. Nanti kita belajar bersama di sini guys. Ukuran RAM harus 8 GB. Wede. SSD harus ada di PC. Oh, harus pakai SSD. Anda harus menginstal versi baru. Oke, coba menerima bantuan apa nih? Oh, nggak bisa. Oke, kita terima guys ya. Untuk menyelesaikan tugas, kita harus merakit komputer. Untuk melakukan di mode easy, tekan mulai atau masuk di menu tambahan di pojok kiri atas dan pilih opsi rakit PC. Oke, mulai nih guys. Langsung saja kita mulai. Nah, ini dia guys. Yang pertama, pemanufaktur komponen. Ini komponen VGA ya guys. Bagi yang belum tahu, ini adalah komponen VGA nih. Ini komponen VGA merek NSI ya. Pemanufaktur komponen NSI. Terus ini menandakan jika item ada di inventory. Oh, item ada di inventory. Oke. Ini model komponen. Oh, ini tipenya ya guys ya. Terus ini hanya akan muncul jika kamu memiliki komponen lebih dari satu. Oke. Tekan item untuk melihat info tambahan. Tekan dan tahan item untuk memilih atau membatalkan. Oke. Nah, ini kita lihat nih speknya ya guys. Ini speknya, waduh. NSI RTX 2080 Ti. Wede. Frekuensi inti 2000 mH. Frekuensi memori 114.000 MHz. Tipe memori GDDR 6. Udah di atas ya. Udah, maksudnya ya gede lah ya. Ukuran memori 11 GB. Waduh, besar. Punya gua di sini 4 GB doang. Lebar memori 352 bit. Wih,
kenceng. Konektor daya 8 pin. Oh, harus membutuhkan konektor daya 8 pin. Tujuan gaming ya, ini gaming guys. Oke. Jadi langsung udah tercentang kan? Udah tercentang terus. Oke. Sekarang mulai merakit komputer dari tugas yang kamu terima. Kamu punya item untuk tugas ini. Aku akan menunggumu di akhir. Terus rakit komputer lebih mudah dengan perakit. Terus klik mana ini guys? Oh, klik sembarang aja. Ini apa ini? Matrix. Oh, ini apa ya? Prosesor kali ya. Ini prosesor. Apa gimana? Ada prosesor. Ini motherboard guys ya. Ini motherboard. Coba kita tahan. Nah, kita lihat speknya. Stop kontak namanya stop kontak ya. Ini motherboard guys ya. Motherboard tipe LGA 1151. Wih, standar, ukuran standar ya. Enggak standar sih. Menengah lah, menengah. Ya sama aja kan. Oke, faktor bentuk micro ATX. Oh, yang kecil guys ya. Gue juga nggak tahu ya, sok toy gue. Jenis RAM DDR4 WD. Ukuran RAM max 32 GB. Oke. Jumlah PCIe 1. MB power 24 pin. Power CPU 8 pin. Chipset Intel. Intel H1110 WD. Jumlah RAM 2 pin ya. Jumlah SATA 4, jumlah M2 0. Oh, jadi di sini belum bisa menggunakan SSD M2 ya, guys. SSD M2 itu yang kayak panjang gitu. Terus frekuensi RAM max 2133 MHz. Tujuan, oke. Bisa ditambahin? Nggak bisa ternyata. Oke lah, kita pilih yang ini guys ya. Oh, yang pertama tadi ini apa sih ini? Bisa kembali lagi nggak? Nggak bisa. Ini baru CPU guys. Ini oh, ini casing guys. Ini casing ternyata ya. Oke, kita langsung ke prosesornya. Ya salah. Gimana sih? Kembali. Gue mau lihat speknya. Oke, nah ini RAM. Ini RAM atau memori ya. Random access memory. Pabrik God RAM. Ini nama merek ya. Model L1S5S. DDR4. Jenis RAM, ukuran memori 4 GB. Wih. Frekuensi memori 2000. Oke. FSB saya juga tak tahu ya. FSB ini apa? Voltase 1,2 volt. Timings 15. Oke. Nice, sudah ada. Kita karena dia pengennya 8, jadi kan ini 4 GB guys. Jadi kita tambahkan satu lagi. Jadi 2. Jadi 2 pin 4 kali 4 sama dengan 8 GB gitu guys ya. Nah, ini video card atau VGA. Oke, kita tahan dulu. Kita lihat merek VGA-nya NSI GT 710. Frekuensi inti 95. Oh, kalian bisa baca lah ya di sini ya. Gua nggak perlu jelasin panjang lebar biar nggak terlalu lama videonya. Oke, kalian bisa baca di sini. Intinya ini udah standar lah ya, standar banget sih, standar banget. Kalau mau dibilang ini low, masih PC low sih. Ini kalau speknya kayak gini PC low, tapi udah lumayan sih buat game yang nggak berat-berat bisa pakai. Oke, kita pakai satu. Terus HDD atau storage guys, penyimpanan hard disk ya. SAGAT WD. Mereknya SGT gitu. Ukuran memori, penyimpanannya 500 GB. Mantap, kecepatan RPM. WD, lumayan lah ya. Oke. Kita pakai ini. SSD. Nah, ini yang dia pilih guys. SSD. Apa sih ini? Pro PC Creator. Waduh, keren. Tunggu sabar ya. Iklan ternyata guys ya. Oke, SSD kita lihat dulu SSD. Pabrikan ODW ternyata ya.
model Green DWS 120. Oh, 120 GB ini guys. Oke, langsung saja kita pakai SSD. Power supply, kita lihat power supply-nya 400 volt, 400 watt. 400 watt ya. Power CPU 4 plus 4. Jumlah SATA 2. Oke. Support ini gak sih? Waduh, harus pakai ini guys. Oh enggak. Tadi VGA-nya nggak pakai ini kan ya? Nggak pakai pin PCIe 6 plus 2 pin. Enggak. Jadi bisa dipakai guys. Cooler, pendingin atau fan untuk prosesor guys ya. Oke, ini speknya. Kalian bisa stop aja kalau kecepatan ya. Gua pakai. Oke, finish. Masih gratis, masih ada stok kita. Nah, sekarang kita rakit taruh di sini. ASRock H10. Oh, ini spek PC-nya ya guys ya. Kita pakai ASRock. Motherboardnya ASRock. Prosesornya Intel. RAM-nya 4x2 sama dengan 8 GB. NSI GT710 VGA-nya. Terus HDD Sagate. SSI DW. Wih, oke lah ya. Oke ya. OS tidak diinstal. Install dulu. Gimana cara installnya? Coba run. Nah, ini tampilan monitornya guys. Ini tampilan monitornya ya. Oke, kita power on. ASRock. Wih, di ASRock. Nah, unduh Linux, install OS lain. Karena zaman sekarang itu udah jarang banget yang pakai Linux guys. Jadi gue pilih sih install OS lain, Windows ya. Bisa gak sih? Oh, gak bisa Windows guys. Kita di sini harus dipilihkan untuk menggunakan Linux. Gue sih belum pernah install ini ya, OS Linux ya guys. Operasi sistem maksudnya install. Oke, install mah gampang guys ya. Kebanyakan kan kalau ingin install gitu tinggal next. Ya begitu ya. Semoga yang belum ngerti, yang nggak ngerti dicerna baik-baik biar bisa ngerti guys ya. Sambil menginstal kita sambil bicara aja. Memulai ulang. Oke. Tekan untuk menambah kecepatan. Lah. Oh gitu. Biar nggak nunggu lama gitu guys ya. Jadi langsung di skip, dipercepat. Biar nggak nunggu lama, langsung aja ya. Anem, memasang, menghapus. Oke, kita memasang kali ya. Oh wede, download driver pack. Apalagi ya yang harus di download ya. Waduh. Emang kayak real sih ini guys. Emang kayak real. Jadi kalau kalian pengen belajar menginstal atau belajar merakit PC, bisa kalian download di Play Store guys ya. Ini gua mainin game Play Store, game Android guys, yaitu PC Creator. Nanti linknya gua taruh di bawah ya, di deskripsi, kalian bisa lihat di situ. Oke. Chrome udah ada ya. Harus pakai iklan gak sih ini? Nah, ini aplikasinya udah ada. Kita pakai CC Cleaner ya, CC Cleaner. Pembersih sampah, pakai pembersih sampah gak sih? Iya, kita download aja. Waduh, harus beli guys. Gak usah ya. Oke, kita cek pencarian driver. Oke, mantap. Motherboard terbaca, video card terbaca, driver terbaca. Wede. Driver installed. Oke. Tekan X. Ini pindah ke sini, kok pindah ke sini? Terus Erik, buat komputer baru. Halo, aku butuh komputer baru, rakitin aku komputer dengan spesifikasi yang tertera. Oh, ini. Nah, udah komplit kan guys? Stop kontak motherboardnya tadi kan 1151. RAM-nya 8 GB, tapi kita pasang 4x4 guys ya.
lebih baik kita memasang dua pin RAM daripada cuma satu pin RAM guys, biar kinerjanya lebih lancar gitu ya, memakai dua daripada satu. Oke. Langsung saja kita memeriksa. Buat komputer baru, I am grateful. Waduh, pakai masih belum bisa diterjemahkan ya guys ya. Ya, yang bisa menerjemahkan silahkan diterjemahkan. Sorry, gua gak bisa menerjemahkannya. WD view 3 bintang, performance 4 bintang, cooling 3 bintang, mengumpulkan. Selamat Anda menyelesaikan tugas pertama dan menerima hadiah. Jangan berhenti dan terus menyelesaikan tugas dan memajukan karir Anda. Masa depan yang hebat menanti Anda. Wede, kita menjadi perakit PC yang handal guys ya. Oke, apalagi nih ya. Hai, saya seorang asisten. Saya akan membantu Anda dalam memberitahu Anda selama seluruh proses permainan. Mari kita berkenalan dulu. Nama saya George dan Anda, my name is Suisinoid. Oke. Play. Waduh, pilih karakter. Saya kan masih anak muda nih guys ya. Saya masih anak muda. Jadi kita pilih yang ini aja guys ya, kayak Meow. Wajahnya kayak Meow. Kebijakan privasi. Oh, oke, setuju. Iklan. Nah, ini dia guys, mengumpulkan daily rewards 300. Mengumpulkan harus beli. Oke, gue nonton iklan aja karena gue nggak mau top up ya guys. Jadi kita nonton iklan dulu. A few moments later. Nah, oke, kita mempunyai uang tadi 140 ya. Nah, $1.400 ternyata, $1.400. Kalau dirupiahkan itu, waduh banyak ya. Oke, ini ada apa ini di sini? Wow, kita mempunyai monitor AOC. Gue juga pakai AOC sih guys. Sama ya. Ukuran, oh ini yang ukuran 26 inch. Wih, gede ya. 26 inch atau apa sih? Iklan. Oke, kita punya apa lagi di sini? Oh, level minimum yang dibutuhkan level 16. Ini level 8. Oh, kita di sini harus tergantung level juga, guys. Jadi bisa buat untuk membeli waduh, Samsung Curve C24. Wih, keren. Oh, jadi kita harus mengumpulkan uang atau juga level biar kita bisa mengupgrade ke PC-PC yang lebih tinggi guys ya, speknya, atau PC gaming yang lebih sadis pokoknya. Oke, di sini kita lihat inventory dulu. Inventory Anda kosong. Waduh, harus membeli inventory nih guys. Ya, oke lah. Karena di sini kalian masih pemula, jadi ya setidaknya gue udah kasih tutorial ya yang tadi. Dan kemungkinan kalau kalian banyak yang suka gue lanjutin video ini atau game ini, kalian like sebanyak-banyaknya biar gue bisa buatin lagi konten merakit PC ya guys. Simulator merakit PC di game PC Creator. Jadi oke, mungkin segini aja dulu video kali ini. Kalau kalian banyak yang suka, gue bakal lanjutin untuk merakit PC lagi biar kalian juga bisa makin banyak belajar ya guys. Jadi oke, terima kasih buat kalian semua yang udah telah menonton dari awal hingga akhir video. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Bantu channel Suisinoid biar lebih rame guys ya. Oke, sampai jumpa di next konten berikutnya. Bye bye. Kita pertama buat kalian, mantap. Bismillah. Guys, hari ini gue bakalan mukbang Red Dog. Ini tuh makanan yang viral banget di kalangan anak muda Indonesia guys. Nah, ini gue udah beli 500.000. Jadi di episode kali ini gue bakal ngelakuin 500.000 challenge makan menu-menu dari Red Dog. Dan ternyata nggak terlalu banyak, tapi lumayan sih guys.
Lumayan nih. Nih, kalian bisa lihat sendiri bornya nih. Totalnya 487 sama ongkir jadi 500 ribuan. Ini gue belinya di ojek online, tapi kalau misalkan kalian beli langsung kayaknya bisa lebih murah deh. Oke, langsung kita unboxing ya guys ya. Ternyata menunya nggak terlalu banyak, tapi emang harum banget sih guys. Ini tuh kondok sama topoki. Nah, gue udah pernah nyicipin karena istri gue suka beli juga dan emang enak sih guys. Oke, dan ini pertama kali gue mukbang nih. Let's go, kita unboxing ya. Nah, ini gue dapet 3 kondok. Nah, terus ini 5 kondok tambahan dari paketnya. Ini di bawah nih. Nah, nih guys, 5, bukan, ini 8 kondok jadinya. Ini 3, tambah lagi ini 5, jadi 8 kondok. Terus ini, tteokbokkinya, ini gue upsize jadi medium. Nah, dapatnya 4 nih guys. Kenapa gue upsize jadi medium? Biar cantik aja di kamera. Nih guys. Ini tadi gue belinya, tteokbokkinya ada yang varian, apa nih? Varian carbonara, roast, tteokbokki mozzarella, tteokbokki medium ori. Tapi yang orinya gue minta level yang paling pedes guys, level bom. Langsung kita unboxing ya. Sip. Wangi banget guys. Wangi guys. Ini yang mozzarella nih. Ini kayaknya yang paling pedes nih. Original level bom. Nice guys. Nih kita unboxing nih guys. Mantap nih saus-sausannya. Gue tadi random aja ya. Salah-salah pencet aja gue. Nih paket yang nice sekali. Oke guys, ini dia 500 ribu. Tuh gitu tadi gue beli 1 juta aja guys. Segini doang ternyata dapat, tapi nggak apa-apa. Ya guys, langsung aja kita ke studio makan. Mantap. Oke guys, kita udah di studio makan, langsung kita mulai makan. Sebelum makan, kita baca doa dimulai. Amin. Oke guys, langsung kita makan. Nah, ini yang gue makan pertama, potato kondok. Ini gue nggak tahu isi dalamnya, tapi ini feeling gue sih ini ada mozzarellanya guys, tapi kita nggak tahu ya. Cek aja langsung nih. Kita pertama buat kalian, mantap. Bismillah. Mozzarella ya. Tapi karena udah dingin, jadi dia nggak melar guys. Mantap. Kita cobain pakai saus andalan mereka. Mantap, bismillah. Enak. Sausnya enak banget. Adonannya pas, nggak bantet, terus juga garing. Rasanya itu juga asin-asin gurih. Pakai mozzarella dia jadi lebih creamy guys. Kita coba ini pakai mustardnya. Bismillah. Honey mustard. Lanjut kondok lagi sebelum dingin. Tapi mau udah agak dingin sih guys. Kejunya sampai ngeras gini nih. Tapi emang tipikal makanan yang cocok dimakan semua orang sini. Bismillah. Sebenarnya di Indo juga ada namanya roti goreng. Mirip-mirip rasanya guys. Nah sebenarnya itu basicnya emang adonan roti. Pakai tepung, dikasih ragi, ditunggu sampai dia ngembang, habis itu digulung-gulung, digoreng dah.
Tuh, ini mozzarella nih. Mantap juga ya. Wah, saus lagi nih, guys. Sekarang kita coba tteokbokki carbonara. Kita mulai dari yang nggak pedas dulu, guys. Creamy, aromanya harum banget. Wah, ada aroma jamurnya juga, ada aroma sosis. Mantap, bismillah. Wah, enak banget. Ini creamy-nya to the max, guys. Wah. Sausnya manis, dan pastinya juga gurih. Tapi creamy-nya itu loh, mantap banget. Nah, kalian lihat nih, kental. Isi dalamnya tteokbokki, sosis. Udah tteokbokki sama sosis doang. Tteokbokki sama sosisnya emang biasa banget, guys. Tapi sausnya sih, gokil, enak banget. Sausnya umami to the max, gurih banget, creamy. Saking gurih nih, feeling gue pakai nasi enak nih. Dan ini ukurannya medium ya. Jadi tteokbokki itu emang bikin kenyang sebenarnya sih. Soalnya dia karbo, full karbo kan. Dari beras kalau nggak salah. Wah. Tapi lama kelamaan itu, guys, jadi overpower, guys. Gurihnya harus makan sesuatu yang hambar. Ini kayak dicocol pakai kondoknya, mantap deh. Dan harus kena yang pedes-pedes nih. Sekarang kita makan nih. Ini yang roast kayaknya nih, guys. Ini kuahnya juga lumayan kental. Cobain. Nih, guys, kita cobain ya. Bismillah. Ini roast, tapi cita rasanya itu cheesy, keju yang dicampur sama saus gochujang, guys. Ya, gurih, asin, tapi gurihnya nggak segurih yang carbonara ya. Dan ini enaknya kan ada pedes-pedesnya. Isiannya biasa, tteokbokki dan sosis. Dan tteokbokki juga enak loh, kenyal dan nggak gede-gede. Karena kalau tteokbokki terlalu gede itu agak ganggu, guys. Kalau bagi gue ya, gue nggak terlalu kurang suka. Gue suka yang kayak gini nih tuh, yang kecil-kecil. Dan kekenyalannya juga pas, nggak yang keras. Karena kalau tteokbokki keras, wah itu nggak enak banget. Oke, ini mantep deh. Masih mantep ya. Bismillah. Tapi dibandingkan yang carbonara, gue lebih suka yang ini sih. Karena ini ada pedas-pedasnya, jadi nggak gampang nek. Kalau carbonara, itu lama-kelamaan cepet bikin nek.
Ini isi sosis. Tapi ternyata sosisnya setengah guys. Gue kira tadi isian tuh ada odeng-odengnya guys. Ternyata nggak ada. Sosis sama topoki doang. Kondok lagi. Saus sambal. Kalau yang ini sosisnya panjang nih guys. Sampai sini nih, sampai ujung nih. Karena ini full sosis doang, nggak ada mozzarellanya. Nih, dengar nih. Garing banget.
Ini pedesnya yang tipikal perlahan naik guys. Kuah yang sama yang original tadi. Cuman beda dikasih mozzarella. Wait. Nah, ini dia. Biar nggak seret guys.
Jadi kalau kalian beli isinya mozzarella dan sosis, di setengah-setengah guys. Di depannya itu mozzarella, di akhirnya itu sosis. Tapi kalau kalian pesan sosis saja itu full sosis dan gak ada kejunya pastinya. Kayak gini, setengah-setengah nih. Kelar. Oke guys, udah kelar mukbangnya Red Dog 500.000 challenge. Enak-enak sih ya. Ya bagi gue sih ya fine-fine aja. Tapi ya buat 500.000 sih ini nggak terlalu banyak ya. Tapi emang porsi itu emang lumayan mengenyangkan ya, karena full karbo semua. Jadi feeling gue sih kalian makan satu kondok dan satu menu yang medium tteokbokki itu kalian udah berasa kayak kenyang banget. Karena dia udah gurih juga, jadi terhipnotis pikiran lu biar cepat kenyang guys. Karena dia tuh udah super umami. Oke guys, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Enaknya mukbang 500.000 challenge apa lagi ya. Salam Bapak Bos. ジガさん光の力お借りします。フュージョンアップ。Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Jadi di video Tokusatsu kali ini Ana mau membahas pengalaman luar biasa yang Ana dapatkan di event Battle of the Toys kemarin. Yaitu kita tahu Ana itu bertemu dengan pemeran dari Ultraman Orb Akaku Renegai, yaitu sang aktor Hideo Ishiguro. Jadi di video kali ini Ana mau bagikan full experience yang Ana dapat, experience luar biasa yang Ana sudah dapatkan apa aja. Dan juga Ana juga berkesempatan melakukan interview bareng dia, dan juga pokoknya semuanya video tentang si Hideo Ishiguro Akaku Renegai ini bakalan saya tampilkan di video Tokusatsu kali ini. Jadi mungkin nanti ada video berbeda dengan vlognya BOTT ya. Jadi saya pisah dua seperti ini biar di video kali ini kita fokusnya ke Kurenaigai aja. Jadi ini benar-benar mantap banget lah pokoknya experience yang Anda dapat. Jadi semoga kalian enjoy dengan video kali ini, oke? Yo guys, jadi baru nyampe di Battle of Toys ini. Jadi Anda berkesempatan untuk langsung mewawancarai si Ultraman Orb-nya Hideo Ishiguro. Kebetulan Multi Toys memberikan saya akses lewat nih. Kita jadi di sini, kita jadi media di sini buat nanti interview bareng ya bersama dengan para media lain istilahnya ya, buat nanti nge-interview si Hideo Ishiguro. Semoga aja saya bisa memberikan sesi pertanyaan ya. Jadi saya pengen nanya sesuatu ke dia ya. Jadi mungkin biar kita lebih dekat juga. Oke, ditunggu aja buat sesi interviewnya, teman-teman. Jadi Anda sampai di event BOTT ini yang bertempat di G-Expo Kemayoran ya di sini. Di sini itu sekitar jam 12 dan Ana ini dijadwalkan untuk melakukan interview sama Hideo Ishiguro ini jam 1 ya. Jadi sejam sebelum, ini mepet banget ya. Ana juga udah takut di jalan ini, sampai takutnya nggak kebagian gitu ya. Karena ini benar-benar, ini benar-benar kesempatan emas banget gitu ya, bisa ngewawancara aktor sekelas Hideo Ishiguro yang udah terkenal banget gitu ya, dengan perannya sebagai Ultraman Orb sih. Dan tibalah saat jam 1, kita para media ini diarahkan ke suatu ruangan, yaitu ruangan interview gitu. Dan di situ saat Ana masuk ke ruangan tersebut, langsunglah terlihat abangku Renegai, abangku. Benar-benar ini, wah gila, benar-benar Ana nggak bisa berkata apa-apa lagi begitu melihat dia. Ana melihat dia sedekat itu, yang biasanya kita lihat itu cuma bisa di TV gitu ya. Okarishimasu, tapi ini Ana bisa lihat secara langsung dengan dekat gitu ya. Ini benar-benar, wah gila banget sih. Oh my god. Hideo. Sapa. Lirikan matamu menarik.
Dan saat Ana masuk ke ruang interviewnya sih, si Kurenai Gai ini terlihat seperti agak serius ya. Mungkin dia lagi lelah dalam perjalanan gitu, setelah perjalanan dari Jepang ke Indonesia atau seperti apa. Tapi dilihat muka-mukanya serius gitu ya. Dan saat Ana masuk, ya Ana juga masih nervous gitu ya, agak nggak percaya gitu ya. Tapi saat Ana masuk dan berdiri di situ selama beberapa menit, tiba-tiba si Bang Kurenai Gai ini melihat Ana gitu ya. Dan setelah kita eye contact gitu ya, masa Ana cuman manggut doang gitu ya, tapi secara refleks Ana salaman gitu ya, welcome to Indonesia. Dan dia juga dengan ramah menyambanginya, thank you gitu. Wah gila sih itu, parah man, parah gila. Dan gak berapa lama ini sesi interviewnya dengan Kurenai Gai dimulai ya. Dan ini gak cuma Ana aja, tapi bersama dengan para media yang lain ya. Di sini kita diberikan batasan waktu dan batasan pertanyaan di sini ya. Jadi langsung aja kalian simak interview eksklusif Ana dengan Hideo Ishiguro, aka Kurenai Gai dari serial Ultraman Orb atau Kai dari Kamen Rider DNO ya. Eksklusif hanya di channel Egan Reza. Langsung aja disimak. お借りします。 Konnichiwa, Hideo-san. Welcome to Indonesia and hope you have a great day here. Thank you. Nama saya Reza. Saya itu dari YouTube channel Agan Reza. YouTube channel media. Dan saya adalah salah satu YouTuber tokusatsu yang membahas Kamen Rider, Ultraman, dan segala. 彼はその特撮と仮面ライダーのウルトラマンのみを課題に挙げる YouTube チャンネル。 Jadi saya adalah salah satu fan, big fan dari Hideo ini, terutama dari Ultraman Orb ini. Jadi saya ingin bertanya tentang Ultraman Orb ini mempunyai fanbase salah satu yang terbanyak di Indonesia. Jadi tanggapan Hideo itu seperti apa? 僕はもちろんこういった特撮系のファンなんですが、このオーブはインドネシアでものすごく人気があります。そのことについてどう思いますか？すごく嬉しいし、そのために今日僕がここに来たから、ファンに会えるのはとてもすごく、ね、その機会を与えてくださったこのイベント会社には感謝している。 Tentu saja saya senang sekali dan maka itu saya ada di sini dan saya pengen sekali ketemu fansnya dan saya sangat terima kasih event ini undang saya. Lirikan matamu menarik hati. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin lagi ya? Oh satu. Jadi ini Hideo ini saat itu pernah debut di Kamen Rider DNO ya, menjadi Kai. Jadi saat itu dia juga syuting bersama sang aktor yang sekarang sedang besar sekali, yaitu Takeru Sato. Jadi mungkin ada komentarnya mengenai Takeru Sato. Dia itu pribadinya seperti apa dan mungkin tentang kesuksesannya sekarang dan juga relasinya dengan Hideo. をやってた時に佐藤健さんと共演をしていたで今でもずっと仲いいですか？どういう関係ですか？最近は連絡取れてない。でも彼の活躍はとても嬉しい。 belakangan ini sih jarang ketemu, tapi saya senang sekali lihat kesuksesan dia. Arigatou gozaimasu. Yap, dan itu dia kan interviewnya yang bisa Ana wawancarakan dengan Hideo Ishiguro. Ya emang cuma 2 pertanyaan mungkin ya. Padahal Ana ini sudah menyiapkan sekitar mungkin 5-6 pertanyaan ya sebelum wawancara ini dimulai ya. Tapi mungkin ada keterbatasan waktu antara Hideo Ishiguro dengan yang lainnya. Jadi setiap media emang hanya diberikan beberapa pertanyaan dan keterbatasan waktu ya. Jadi semoga informatif juga. Tapi ini ada satu pertanyaan yang cukup krusial yang mau Ana tanyakan tapi mungkin belum bisa ya, tapi nanti bisa disampaikan. Nah, simak dulu videonya sampai habis. Dan setelah itu, setelah interview yang cuman beberapa menit ini, mungkin sekitar setengah jam ya ini interviewnya. Dan juga ini si Hideo Ishiguro ini
dapat acara panggung yang berkisaran kira-kira mungkin 30 menit juga ya. Jadi ini dia bakalan mentas di atas panggung, ini sekitar jam 4 sorean gitu ya acaranya mungkin ya. Jadi ini lebih tepatnya seperti acara bintang tamu lah untuk memuaskan para pengunjung ya. Dan ini si Hideo Ishiguro saat dia muncul di panggung, wah gila antusiasmenya ini benar-benar luar biasa ya. Apalagi kan waktu itu Ultraman Orb ini sempat tayang di RTV, ya itulah yang bikin makin hype. Ini benar-benar luar biasa banget. Mana sudah berdiri. Thank you. Konnichiwa. Oh, very good. Hah? Mana suaranya? Ya, betul. Mana suaranya, guys? Thank you. Panggilannya apa nih? Guys. Panggilannya apa? Guys-san. Guys-san. Kurenai Gai. Oh, thank you. Oke, yaudah. Dan ini nggak expect banget ternyata yang nonton Hideo Ishiguro saat di panggung ini benar-benar luar biasa, benar-benar banyak banget, luar biasa ini. Dari anak kecil, dari orang dewasa, atau seperti Anne juga, sampai ibu-ibu juga bahkan nonton juga. Ini benar-benar, wah gila banget hype-nya Kurenai Gai. Ini mungkin sesi acara yang paling seru di BOTT kemarin ya, dimana ini orang-orang itu penuh banget, gila hampir sampai ujung ya. Itu benar-benar mereka pengen ngelihat Kurenai Gai, apalagi mungkin anak-anak mereka wah girang banget gitu ya ngelihat hero-nya langsung gitu ya, di depan mata mereka gitu ya. Yang biasanya cuma nonton di TV ya. Ini benar-benar luar biasa banget. Apa? Tahu tempe. Bang, abang tuh. Gue kagak ada satu sebelah apa? Sate, you ate sate yesterday? Sate? Makan sayur kangkung. Sayur kangkung, ya. Sayur kangkung. Siapin nanti ya. Ya nanti kita siapin mie goreng ya. Oke, mie goreng. Oke. So, iya pada tukang semua ya. Ini yang ikutan miniatur tadi siapa? Tapi si Kurenai Gai ini nggak cuman pelongo doang di panggung gitu ya, kan garing gitu ya. Tapi ini sudah ada sesi di mana si Hideo Ishiguro ini mengadakan seperti Q&A kepada audiens di sana ya. Jadi nanti kita angkat tangan, nanti kita bebas menanyakan apa, nanti dijawab langsung sama Hideo Ishiguro. Secret. Rahasia dong. Secret. Harus dijawab. Sugoi, 最初からこんな質問来るんです。 Masa pertanyaan pertama kayak gini sih? Oke, nanti dijawab, nanti kita jawab. Thank you, arigatou gozaimasu. Baiklah, cewek lagi. Oh ya, by the way guys, yang mau nanya siapa? Silakan bayangin duluan ya. Yang belakang, yang mau nanya ya, angkat tangan. Kalau perlu maju ke depan. Bayangin dulu, yang tas biru. Yang kita pilih di depan ya. Habis ini mbak ya. Jadi di sesi Q&A ini, wah gila, orang-orang pada berlomba-lomba mengajukan pertanyaan ke si Hideo Ishiguro ya. Sampai ini bahkan untuk awal-awal banyak ibu-ibu gitu yang sampai bertanya ke hal privasinya Hideo gitu ya. Sampai Hideo udah punya pacar belum? Atau Hideo skincare-nya apa? Hideo apakah operasi plastik? Ya mungkin menurut Ane itu agak kurang sopan ya untuk ditanyakan ke Hideo Ishiguro. Apalagi itu mungkin pertanyaan pertama gitu ya. Tapi beberapa banyak kok pertanyaan yang berkualitas di sini. Dan yang Ane maksud bonus di sini adalah ada pertanyaan yang Ane tidak sempat tanyakan ke Hideo Ishiguro di sesi interview dan sempat Ane tanyakan di sesi Q&A publik ini. Luar biasa banget. Jadi kita ngacung segrup terus tiba-tiba pacar Ane ditunjuk sama MC-nya dari BOTT dan Ane langsung kasih tahu pertanyaannya, nih tanya ini aja dibanding lu nanya-nanya skincare-nya atau Hideo udah punya pacar atau belum, mending tanyakan ini aja. Jadi pertanyaan yang Ane mau sampaikan, Ane sampaikan ke pacar Ane, dan pacar Ane langsung nanyain ke Hideo Ishiguro langsung. Gila, mantap, luar biasa. Mau nanya apa? Silakan. Nama saya
Fanny mau nanya, adegan paling berkesan apa buat di Ultraman Orb? Thank you Steph dan teman-temannya. 自分の力を失った時に自分の力を取り戻したオーボーリジンの回がオーボーリジンっていう回があってオーボーリジンの回が僕にとっては印象的だった。 Ada satu episode bahwa dia kehilangan powernya, terus gimana dia regain itu all for rich. わかる All for rich. Itu yang salah satu yang dia berkesan. わかる Tahu nggak? わかるオーボーリジンの Tahu nggak yang itu? Yang tahu angkat tangan. ああ、センキュー。ちなみにオーブ見てるよって人。 Yang nonton Orb di sini siapa saja? 仮面ライダーは Yang Kamen Rider. おお、すごいね。極戦。 Goksen kan? Perbedaannya antara saat main di Kamen Rider sama jadi Ultraman dulu. Romel, thank you so much. Jadi apa perbedaannya kesan-kesannya bermain di Kamen Rider dan Ultraman? 仮面ライダーは小さいし、ウルトラマン大きいよね。それだけ。 Kamen Rider itu lebih kecil dan Ultraman lebih besar. Emang beda banget sih, beda banget. Nah, setelah Hideo Ishiguro ini tampil di panggung untuk para audiens ini, masih ada sesi untuk meet and greet dan foto bareng ya. Foto bareng dan tanda tangan, sorry. Jadi ini sesi khusus di mana orang-orang yang sudah membeli token foto dan token tanda tangan ini berkesempatan ya foto langsung sama Hideo Ishiguro, dan kalian bawa item apa nanti ditanda tangan sama Hideo Ishiguro-nya langsung. Dan Ana berkesempatan juga untuk menghadiri sesi tersebut karena udah bayar juga coy. Jadi ini lumayan sih harganya ya. Jadi Ana kasih tahu ini untuk satu token itu berlaku untuk satu foto atau satu tanda tangan ya. Kalian bisa milih gitu, dan satu token itu senilai Rp250.000 ya. Dan ini Ana belinya 2 token, jadi 2 token itu dapat 1 foto dan 1 tanda tangan. Jadi guys, ini kita sekarang sedang lagi ngantri buat foto session sama sign sessionnya dari Hideo Ishiguro ya. Jadi ini saya udah bawa ini teman-teman ya, Orb ring coy, yang nanti bawa ditanda tangan ya sama Hideo. Tadi sebenarnya udah interview, dan kalian lihat antriannya tuh, gila. Laris manis coy, ini antriannya gila banget, buset. Jadi kita harus sabar menunggu, padahal kita udah bayar mahal sih emang ya, tapi nggak apa-apa, latih kesabaran. Jadi ditunggu aja nanti foto sama tanda tangannya. Dan sebelumnya saya mau ngasih info kalau foto sama tanda tangan ini ketika kita masuk ke dalam itu kamera itu nggak boleh on ya, jadi harus tetap di off lah istilahnya ya. Jadi nanti saya bakal videoin aja hasil fotonya sama hasil tanda tangannya, oke? Mantap. Dan itu saat sesi penukaran token segala macam, ngantri dan segala macam untuk menunggu foto bareng sama Hideo Ishiguro. Wah gila banget, ternyata royal ya ini pendukung Ultraman Orb gitu ya. Ini sampai anak-anak mungkin saking pengen fotonya sama Hideo Ishiguro ini mungkin sampai dibelikan sama orang tuanya, segitu royal ya. Karena ada yang sempat curhat di kiri kanan Ana, dan ini antriannya wah panjang banget loh, padahal kita ini bayar loh, nggak gratis ya. Tapi ini benar-benar luar biasa banget sih. Nah, video di tanda tangan sama foto barengnya mana Gan? Oh, nggak ada ya, maafkan ya. Karena dari pihak si event ini melarang kita untuk merekam atau mendokumentasikan saat Hideo Ishiguro ini foto bareng sama kita atau tanda tangan sama kita. Tapi ada experience yang tersendiri yang Anda dapatkan saat foto bareng sama Hideo Ishiguro ya. Ini benar-benar berkesan banget sih. Jadi saat Anda mau masuk ruang foto sessionnya itu, tiba-tiba si Hideo Ishiguro ini tanpa secara sadar nge-notice Ana gitu ya. Dia langsung nunjuk Ana, loh kamu yang tadi tapi dalam bahasa Jepang gitu ya. Kamu yang rambut putih tadi katanya ya. Ini wah gila, bener-bener tersentuh banget gitu Ana ya. Sampai di notice sama Kurenai Gai gitu ya. Padahal Ana gitu siapa gitu kan. Mungkin karena kita sempat bertemu juga ya sebelumnya kita berkali-kali gitu bertatap gitu ya. Pertama di sesi interview,
Terus juga sebelum interview kan kita salaman segala macam. Terus juga kedua pas sesi Q&A di publik kan dia juga ngelihat Ana langsung gitu ya. Jadi dan juga dengan warna rambut Ana yang mencerang sendiri di sana ya, warna putih gitu ya. Ya dia langsung kayak ngenotis gitu, loh kamu yang tadi yang rambut putih tadi. Oh gila kesentuh banget sih Ana di situ. Yap, dan itulah dia experience yang Anda dapatkan saat di event BOTT kemarin, saat bertemu dengan Hideo Ishiguro langsung, ngobrol langsung, segala macam, foto, tanda tangan. Wah, gila, mantap banget ya. Mungkin udah full banget ini dokumentasinya yang dari Anda yang bisa Anda berikan ke kalian. Dan juga tadi soal foto dan tanda tangan, maaf tidak ada dokumentasi karena tidak boleh ada kamera masuk ke sesi itu. Tapi ini Anda mau kasih lihat hasilnya ya, ini gila. Ini saat foto bareng sama Hideo Ishiguro ya. Wah gila, ini udah kayak abang sama adik banget, gila. Woi, gila. Nah ini dia untuk hasil fotonya. Fotonya juga bening banget sih ya. Ini nih 250.000 ini fotonya ya. Dan juga ini adalah saat tanda tangan ya. Jadi ini sudah ditanda tangan oleh Hideo Ishiguro ini ya. Tuh, wow. Sebelumnya ini Ana takut sih pas dia tanda tangan ini dia bolpennya habis gitu ya. Mau ditebelin lagi bayar lagi 250.000. Jadi ini wah gila. Ordering ini benar-benar jadi barang berharga banget sih buat Ana ya. Ini harganya jadi naik nih. Kalau gua jual 5 juta kalau. Jadi ini dia yang Anda dapatkan dari BOTT dan juga hasil wawancara. Jadi wah thank you banget sih buat Multi Toys yang sudah mengundang Hideo Ishiguro ke Indonesia dan juga memberikan Anda kesempatan untuk menjadi salah satu media partner di event Battle of the Toys ini untuk mewawancarai langsung Hideo Ishiguro dan langsung menyampaikan sesi interviewnya ke kalian semua ya. Walaupun mungkin pertanyaannya dikit tapi semoga berkesan lah ya. Jadi itu aja sih yang mau Anda tanyakan ya. Ya seperti itu teman-teman. Nanti buat vlog BOTT-nya ditunggu aja ya. Pasti bakalan nyusul pastinya. Entah akhir minggu ini atau awal minggu depan nanti nyusul ya. Jadi ini emang sengaja dipisah dua videonya untuk memberikan experience Anda dengan Hideo Ishiguro dan kedua itu vlog BOTT full. Oke? Thank you teman-teman. Siapa aja fans Ultraman Orb di sini? Wah, pokoknya Hideo Ishiguro the best lah. Thank you sekali lagi Multi Toys dan Hideo Ishiguro ya. Oke kan, segitu aja videonya. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga mungkin event BOTT ini setiap tahun, tapi setiap tahunnya ini kalian harus datang karena ini benar-benar worth it banget acaranya, bintang tamunya gila-gila banget. Ini juga Anda merasa puas gitu ya, ada kesenangan tersendiri ya gitu, walaupun mungkin banyak biaya yang harus dikeluarkan, tapi batin Anda sih puas banget ini ya. Jadi thank you banget teman-teman yang udah nonton. Oke, semoga bertemu juga dengan idola kalian ya pastinya ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagian ke semua teman-teman yang suka Ultraman. Dan akhir kata, Karuchukara Okarishimasu. Bye-bye. Gigitan pertama buat kalian. Tap. Cobain ya. Grandma beef lasagna. Beef ya. Guys, nggak berasa udah berjam-jam aja gue kerja, dan yang gokilnya laptop MSI Crosshair 15 ini nggak ada panas-panasnya guys, masih adem aja. Gue yakin ini pasti karena ada teknologi Cooler Boost 5-nya deh. Nah, buat kalian yang belum tahu, Cooler Boost 5 itu merupakan sistem pendingin eksklusif dari MSI yang bikin laptop ini tetap adem meskipun dipakai berlama-lama.
Buat performanya jangan ditanya guys. Crosshair 15 ini sudah mendukung teknologi terbaru sehingga mendukung heavitas kalian. Jadi kalian nggak bakalan kenal sama yang nge-lag, nge-hang walaupun kalian pakai kerja berjam-jam atau main game berjam-jam. Selain itu, gue juga kagum banget sama soundnya yang gokil parah. Soalnya laptop ini pakai teknologi high-res audio yang bikin suaranya jernih, nggak pakai kresek-kresek. Nyaman banget pokoknya di kuping guys. Buat kalian yang kepo sama produknya dan pengen beli, langsung aja cek di description box di bawah ya. Oke, enaknya habis ini makan apa ya? Mukbang menu Starbucks seru kali ya? Langsung kita pesen guys. Enaknya bikin challenge, tapi apa ya? Ini dia guys. Menu Starbucks ya udah gue beli, totalnya sekitar 600 ribuan. Gede banget ya. Langsung aja kita unboxing ya. By the way, gue belinya pakai ojek online. Jadi biar kalian tahu rincian apa aja gue beli, kita mesti unboxing dulu. Ini tadi abangnya sempet bilang ya di chat, ini pesanannya banyak banget. Hey, abang nggak tahu siapa yang pesan bang. Ini cuma cemilan bang. Oke, wow, banyak juga ya. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus ini ada minuman ya. Gue pesan minumannya nggak banyak, cuma 2 aja. Tapi yang ukurannya itu venti, yang paling besar. Terus ini masih ada nih guys. Oh udah nggak ada, habis. Tinggal saus-sausannya dan sendok-sendoknya. Oke habis. Nah sekarang kita unboxing satu-satu ya. Yang pertama. Oh ini gue sering pesen nih guys. Tuna. Kalau ini apa ya? Kayaknya keju. Nah, ini gue tahu nih, cinnamon nih. Ini berdua yang gurih-gurih dulu ya. Kecuali satu ini nih manis nih, cinnamon. Oh, ini kayak gurih juga. Gue taruh sini. Panjang dan agak anget. Hah, wah ini juga gurih nih guys. Nah, sekarang yang manis-manis nih. Oh enggak, ini masih ada gurih nih. Wah, ini nih yang gue penasaran nih guys. Grandma Lasagna. Red Velvet Scarlet. Nah, oke lanjut lagi nih guys. Kita bukanya dengan lemah lembut ya. Hati sayang soalnya. Oke. Nah, ini adalah cheesecake guys. Ini tuh kayaknya New York cheesecake deh. Gimana ya nyusunnya ya? Terus ini semua ya. Terakhir guys. Lemah lembut, ingat hati-hati lemah lembut. Pelan-pelan bukannya. Nice. Ini juga apa ya? Red velvet juga nih. Oke. Dan pastinya apalah arti Starbucks tanpa kopi ya. Nih guys. Caramel Java Chip Frappuccino Blend Coffee Venti. Ada kopinya guys, berarti ini kopi, nggak minuman manis nih, itu kopi guys. Kalian itu nggak tahu ya, ini kopi anak Jaksel nih. Kalau ini green tea cream frappuccino blended venti. Oh, gue tambah ekstra nih guys, ini tuh additional pakai caramel sauce dan pakai Java chip. Kalau ini ekstranya sirup hazelnut dan jelly. Ini totalnya 600.000. Jadi 600.000 challenge Starbucks. Buat lebih detail nih, gue kasih videonya nih guys. Dan kalau masih nggak percaya nih, totalnya itu 587 sama ongkir jadi 600.000. Nah karena gue udah lapar banget, langsung aja kita ke studio makan. Oke guys, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. 600.000 tidak terlalu banyak ya, tapi ya udahlah. Oke, menu pertama yang gue makan adalah ini nih guys, tuna puff. Nih guys, ini hitan pertama buat kalian. Tap. Cobain ya, bismillah. Lalu ini harganya, ngontek dulu kita.
35.000. Ya, kalau kau mending langsung komen nih. Gue sendiri sih, ya mending nasi padang sih. Gue kau mending ternyata guys. Nih, yuk, bismillah. Dia ada tuna, tunanya itu udah dihancurin gitu, dan luarnya itu kayak ada adonan pastry, jadi agak crispy sedikit. Sembari kita coba caramel java chip frappe blended coffee ukuran venti. Ini tuh coffee ya guys ya. Bismillah. Ini sebenarnya kayak berkedok coffee guys, manis. Oke, lanjut kita cobain sekarang ini apa ya? Smoked beef and cheese corn. Sepertinya ada adonan, ada something dalamnya. Kita buka dulu ya. Tidak ada guys. Langsung coba nih. Bismillah. Oke, enak. Tapi cukup serat. Ada potongan keju dan ada irisan tipis smoked beefnya. Ini serat. Tapi itu saus kayaknya nih. Cukup serat guys. Serat banget. Oke. Selanjutnya kita cobain nih guys, klasik tuna. Nah, ini sering gue pesen nih. Bismillah. Ini tuh roti biasa. Dalamnya ada keju, mozzarella dan pasti tuna. Bismillah. Oh. Kesukaan gue nih. Harganya sekitar 35.000. Kalau yang tadi itu harganya 35.000. Mahal juga ya. Bismillah. Sekarang kita lanjut ke menu manis nih guys. Ini tuh New York cheesecake. Oke. Oh iya, bet. Guys. Bismillah. Tangannya udah. Oh iya, New York cheesecake tadi harganya sekitar 40.000. Sekarang kita lanjut ke cinnamon roll. Harganya 26.000. Bismillah.
guys. Kita lanjut lagi ke ini nih guys, ke Scarlet Velvet Cake. Harganya 42.000. Hmm. Hmm. Rasanya itu soft, jadi tidak terlalu manis, jadi nggak cepet bikin. Gue lagi nyari ini guys. Oh ini tuh beef filone sandwich. Nah, harganya 46.000. Oke. Lihat dalamnya guys. Dalamnya cukup lumayan rame lah ya. Ada keju, cheddar, ada smoked beef, ada mushroom. Smell good. Oke. Bismillah. Oke. Belum kena dagingnya guys. Oh ya. Oke. Green tea cream frappe blended venti. Additionalnya itu ada saus karamel dan ada java chip. Bismillah. Nyam, 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 nyam. Bener-bener green tea, bener-bener teh sehat ya ini ya. Kayaknya macam-macam nih teh nih. Green
Wow, langsung brain freeze gua. Wow. Pertama kali gua ngerasain brain freeze gitunya, guys. Nyedotnya terlalu kencang, guys. Terlalu ekstrim nyedotnya, tadi kayak gitu tuh. Dari sisa es hambar ya doang. Lanjut di sini, guys. Oke, ini tinggal es hambarnya doang. Oke guys, udah kelar. Seharusnya tadi gue mesennya 1 juta ya, biar berasa. Ini kayak gue masih lapar sih sebenarnya. Dan kenapa gue mesen cuma 600.000? Karena kasihan abangnya. Soal feeling gue pasti ini gede banget. Ternyata bener kan tadi gede banget. Abangnya sampai ngechat ke gue, Mas pesanan ini banyak banget ya. Ya mau gimana, masih lapar gitu. Segituin aja. Tapi ya udahlah, penting kelar. Ini 600.000 challenge nih buat kalian yang pengen laguin ini, silakan aja. Tapi yang penting habis ya. Kalau nggak habis kalian sharing sama teman-teman kalian, oke? Kalau gua alhamdulillah habis. Jadi ya 600.000 dapetnya cuma segini, tapi oke nggak apa-apa. Ini sangat cocok bagi kaum mending ya. Kayak gua mending makan nasi Padang. Tapi ini buat experience, mencoba semua menu, beberapa menu di Starbucks. Soalnya gue pribadi makan ke Starbucks paling pesannya itu cuman americano, kalau nggak espresso ya paling sama tuna tadi. Overall dari semua menu itu yang paling gue suka ya tuna ya menu comfort gue ya tuna, sama yang itu tadi tuh, yang tuna yang ada pastry yang di awal kita makan tuh enak banget tuh, sama yang pokoknya ada pastry itu enak-enak lah, mau pastry polos pun juga enak. Oh itu ya yang pastry isinya vanilla itu juga enak tuh. Dua itu sih yang paling enak, selebihnya ya oke lah. Dan minuman kopi dan teh yang sangat sehat ini cocok banget nih guys buat kalian yang ngantuk terus pesan yang gue pesan ini, gue jamin kalian melek 3 tahun. Oke, kopi loh ini. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys, bye. Salam anak kos. Yo, hello, what's up guys? Welcome back again to Suicide Night. Oke, kali ini gua nggak bermain game dulu, tapi gua di challenge nih guys. Gua di challenge, ada yang donate, yaitu si Lex nge-donate buat room tour. Tapi katanya bukan room tour, house tour. Waduh, harusnya belum sekarang sih house tour. Ya udah, di sini gua mulai dari ruangan gua aja dulu ya. Mungkin house tournya ke belakang, mungkin kalau ada yang lebih tinggi gitu ya, mata duitan emang. Oke lah, gue mulai dari ruangan gue aja dulu kali ya. Jadi belum house tour, jadi room tour ruangan gue aja, dimana di sini adalah tempat gue nge-record sama streaming ya. Oke, mulai dari yang pertama, ini adalah meja belajar. meja belajar dimana gue pakai buat jadi meja tempat PC gue. Di sini PC gue pakai kamera belakang aja kali ya guys. Kamera belakang, waduh udah nggak bisa kamera belakang, parah emang ya. Yaudah guys, gue pakai kamera depan aja. Di sini ini keyboard. Nah ya iyalah, kalian pasti tahu ini keyboard. Nah, tampilan itu gua kayak gini nih, meja. Di sini ada laci, gak usah dibuka ya. Berbahaya, jangan. No. Terus di situ banyak tempelan bekas dulu ya. Dulu gua pakai kayak gitu tuh. Gua pakai kayak gitu. Tapi udah dicopot, tapi belum pasang balik lagi ke sini. Nah, ini tampilannya jelek kali kan? Emang kayak gini. Sini juga ada lemari, guys. Ada lemari, tapi nggak usah dibuka tuh ya. Tuh, dikunci. Nggak bisa dibuka tuh, dikunci. Ya udahlah. Di sini juga ada apa nih namanya? Kontainer. Di sini kardus bekas unboxing PC gua. Bekas unbox. Dan terpampang liquid yang banyak, juga vape gua yang udah jarang gua pakai. Di laci kedua, waduh, udah berantakan, gak karuan nih, udah segala macam. Jadi intinya kayak gitu aja ya, singkat aja ya guys. Dan ada kursi, tapi Doraemonnya nggak ada guys ya. Doraemonnya nggak ada, cuma kursinya doang. Di sini bisa nyantai sambil nonton gua streaming di situ. Siapa kali yang mau nonton? Udahlah guys. Di sini
Ada ini nanti gua bakalan pindahin ke situ ya. Situ. Tapi kayaknya gua bakal pakai ruangan gua yang di belakang nanti. Jadi ya mungkin deket-deket ini gua bakalan pindah ke ruangan baru ya. Ya doain aja kalau bisa ya. Dan intinya kayak gitu aja lah room tournya ya. Lex maaf sekali gak bisa house tour karena belum saatnya sekarang untuk house tour. Jadi ya seperti inilah. Gak ada Ana, di sini ada biasa minuman gua tapi disingkirin oleh Ronaldo. Wah parah. Ada gorengan juga guys. Ya intinya kayak gitu aja lah ya guys. Udah kan? Dan oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga jadi manfaat ya. Semoga jadi manfaat dan berfaedah. Semoga aja berfaedah ya guys. Oke. Mungkin segitu aja kali ya. Room tour dari gua singkat, padat dan jelas, nggak usah ribet-ribet, nggak usah apa, karena banyak rahasia di sini, ya. Ya udahlah guys, oke, bye bye, sampai jumpa.